semuanya, perkenalkan nama aku Aninia Nur Syahrbanu Qadir dari 10E10. Jadi hari ini aku bakal jelasin tentang sengketa batas wilayah. Halo semuanya, jadi di sini aku bakal jelasin apa itu sengketa batas wilayah. Jadi sebelum kita masuk ke sengketa batas wilayah, kita harus tahu unsur pertamanya, yaitu perbatasan suatu wilayah antar negara. Jadi perbatasan suatu wilayah antar negara itu perbatasan yang dibentuk oleh alam maupun buatan yang menjadi pemisah antara negara satu dengan negara lainnya yang berbatasan secara langsung. Nah, konsekuensi dari negara yang berbatasan langsung dengan negara lain adalah munculnya konflik, terutama dalam hal sengketa batas wilayah. Sejarah dunia kita menentukan ada 3 cara untuk menentukan perbatasan suatu wilayah, yaitu yang pertama ligitasi, negosiasi, dan kekuatan bukti nyata. Dari ketiga upaya ini bukanlah hal yang mudah karena menentukan waktu yang cukup panjang dan proses yang agak lama karena menghasilkan hasil yang cukup akurat dan juga mengurangi resiko munculnya konflik dan juga mampu untuk menjamin hukum masing-masing perbatasan karena kedua belah pihak udah tahu jurisdiksi wilayah hukum masing-masing. Terus itu ada 2 fungsi batas negara yang memisahkan antar negara, yaitu fungsi ke dalam dan fungsi keluar. Kalau fungsi ke dalam itu sebagai pengatur pemerintah untuk menerapkan hukum nasional dalam rangka kehidupan berbangsa dan bernegara. Kalau fungsi keluar itu sebagai wadah menunjukkan hak dan kewajiban masyarakat Indonesia. Baru kita masuk ke sengketa batas wilayah sendiri ya. Sengketa batas wilayah sendiri adalah merupakan suatu ancaman yang berdampak kepada kestabilitasan negara kita dan politik negara yang bersangkutan dan bisa menjadi lahirnya masalah regional sampai internasional. Terus itu juga ada beberapa bentuk garis negara dalam bentuk wilayah darat, yaitu garis batas darat alami dan garis batas darat buatan. Kalau garis batas darat alami itu suatu garis yang berwujud bentang alam yang dijadikan sebagai pemisah antar negara satu dengan negara lainnya ya. Kalau garis batas darat buatan itu sebagai garis yang berwujud buatan manusia yang sebagai tanda batas wilayah suatu antara negara lainnya. Oke, abis aku menjelasin, apakah ada yang mau bertanya? Saya izin perkenalkan diri, nama saya Agung Satijaya dari kelompok 2. Saya ingin bertanya 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah jelaskan pengertian batas wilayah secara hukum. Kalau secara hukum, maksudnya adalah suatu negara mampu menentukan ruang lingkup berlakunya suatu hukum nasional bagi suatu negara kita. Oke. Lalu pertanyaan kedua ada sebutkan contoh dari garis batas darat alami. Kalau garis batas darat alami yang udah aku jelasin itu kayak bentang alam ya. Contohnya kayak perbukitan, lautan, sungai, gunung, dan lain sebagainya. Oke. Dan terakhir, bagaimana kita menyikapi sengketa batas wilayah? Cara kita menyikapinya tuh ada 2 cara, non hukum sama hukum. Kalau non hukum tuh kita bisa ngelakuin negosiasi dan mediasi atau bisa disebut dengan metode penyelesaian sengketa secara administrasi. Kalau hukum tuh kita bakal ke sarana pengadilan. Oke. Selain Agung, apakah ada yang ingin bertanya? Saya perkenalkan, saya Afisa Sivanita dari kelompok 3. Pertanyaan saya yang pertama, kenapa sih bisa terjadi sengketa batas wilayah antar negara? Oke, aku jawab salah satu ya. Kalau sengketa batas wilayah itu dipicu oleh faktor politik, di mana pemekaran wilayah yang enggak didasarkan pada aspirasi masyarakat kita, sehingga menimbulkan konflik kesenjangan administrasi lain. Oke. Yang kedua, pengertian batas wilayah secara politis itu apa? Kalau secara politis, batas wilayah adalah suatu dari jangkauan kekuasaan tertinggi meliputi sesuatu yang ada di dalam wilayah tersebut. Yang terakhir, bisa kasih salah satu konflik sengketa batas wilayah nggak yang terjadi di Indonesia? Yang sering terjadi di Indonesia, tepatnya di Pulau Kalimantan, itu kan ada 2 negara kan, ada Malaysia sama ada Indonesia. 2 negara ini sering banget terjadi konflik karena mengklaim satu sama lain tempat-tempatnya. Nah, selain Afisa dan Agung, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Perkenalkan, nama saya Dwi Putri Febrianti dari kelompok 1. Izin bertanya, UUD pasal berapa yang menjelaskan tentang batas wilayah antar negara? Jadi sesuai di buku PKN itu ada pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang wilayah negara. Disebutkan kalau di isinya itu batas wilayah negara adalah garis batas yang merupakan perintah kedaulatan suatu negara yang didasari oleh hukum internasional. Lalu, apa pengertian dari yurisdiksi? Yurisdiksi itu adalah kekuasaan atau kompetensi hukum negara terhadap orang, benda, atau peristiwa hukum. Lalu,
Kalau pengertian dari ligitasi, Ligitasi itu artinya bahwa penyelesaian masalah secara hukum atau bisa langsung ke pengadilan itu. terima kasih. Ya. Perkenalkan, nama saya Mutiara Marani dari kelompok 6. Izin bertanya, pertanyaan yang pertama, apa pengertian batas wilayah negara berdasarkan secara geografi? Oke, kalau secara geografis itu batas wilayah negara adalah daratan, laut, udara, sama yang ada di atas lainnya juga. Lalu, contoh garis batas darat buatan itu kayak mana? Yang kayak aku jelasin tadi, kalau garis batas darat buatan itu adalah buatan manusia. Contohnya kayak pilar, dinding, tembok, dan lain sebagainya. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih buat presentasi aku hari ini. Makasih banget yang ingin bertanya juga. See you next time. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.